Pada rapat pembukaan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Tulungagung 2021 ini pun turut mengundang narasumber dari Universitas Brawijaya untuk dilakukan penyampaian evaluasi Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Salah satunya ketika kemudian kita bicara mengenai Jakarta, bagaimana harga telur saja yang turun sedikit, itu kenaikan harganya bisa sangat harga yang naik sedikit, kuantitas yang diminta itu akan berpengaruh. Atau bahkan harga turun, itu permintaan yang terhadap telur itu bisa berubah dengan banyak. Itu kenapa kemudian untuk melakukan stabilisasi harga, Jakarta mengambil dari wilayah-wilayah di Jawa Timur, kantong-kantong telur. Tidak hanya telur tapi ayam, atau bahkan berita nasional menyampaikan Indonesia kekurangan daging. Padahal yang kurang cuma Jakarta. Sementara wilayah lain di Jawa Timur, Jawa Barat sebenarnya masih ada. Cuman karena memang sensitif atau elastis tadi, itu yang menyebabkan kemudian akhirnya cenderung untuk psikologi pasar yang panik. Nah, ini yang kemudian perlu penghitungan lebih dalam sebetulnya. Nah, kemudian ketika dari sisi aspek output sendiri, usulan dari UPS yang pertama gelar pangan murah berkualitas, pendampingan penggunaan sarana prasarana pertanian, di sana muncul bawang merah, kemudian penyuluhan pertanian, pelaksanaan dari sisi pelaksanaan penyuluhan pertanian, kemudian pengembangan kapasitas kelembagaan. Artinya salah satu yang kemudian dilihat, kalau hanya sekedar aspek output, memang ini yang kemudian menjadi catatan. Namun kembali lagi bahwa seberapa besar pengaruh dari penggunaan sarana prasarana pertanian, karena berapa kali kemudian kita bicara mengenai harga brambang yang jatuh, berapa kali kemudian kita bicara harga cabai yang tidak ada harganya, bahkan yang kemarin terjadi di Kabupaten Malang, sayur pun akhirnya dibuang ke sungai hanya karena memang tidak ada harganya. Nah, ini yang kemudian berarti komoditi seperti itu punya nilai elastisitas yang tinggi bahwa harus stabil, iya. Nah, ini yang kemudian nanti kita bicara akhirnya kerjasama antar daerah. Kita bicara mungkin 20% dari total petani di Kabupaten Tulungagung itu butuh peningkatan atau scale up pertanian. Nah, ini yang kemudian seharusnya muncul data-data statistik, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan itu akan menjadi jelas. Beberapa kota atau kabupaten kecil di Jawa Timur sendiri sudah mulai banyak yang memberikan data-data kuantitatif, sehingga target apa yang akan dicapai ini juga lebih rigid ke depannya. Kemudian di situ juga kita bisa melihat dampak atau hasil yang diperoleh. Satu, produksi bawang merah meningkat. Kemudian harga bawang merah stabil. Pertanyaannya adalah yang disebut dengan produksi meningkat, kemudian harga bawang merah stabil, ini seperti apa sih kemudian ketika kita bicara mengenai dampak? Bahwa harga bawang merah stabil di angka berapa? Ini yang belum muncul data kuantitatifnya. Dari sisi OPS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, di sini bicara mengenai pengetahuan dan keterampilan peternak dalam penggunaan teknologi terbaru masih lemah. Nah, lemahnya seperti apa? Nah, ini kemudian menjadi catatan sebetulnya. Karena kalau kemudian kita hanya bicara lemah, nanti takutnya adalah bias. Tujuan yang ingin dicapai sebetulnya apa sih ketika hanya kita bicara lemah, kurang keterampilan? Saya kira bisa dikatakan seluruh para pelaku usaha kecil, terutama mikro bahkan, mereka itu butuh itu. Hanya saja ketika diberikan bantuan, berikutnya apa? Nah, ini kan kemudian bahwa kita tidak hanya berhenti di output sebetulnya, kalau yang saya pahami dari OPD, namun ada outcome yang dikejar juga. Terdapat 5 bidang yang menjadi program unggulan di mana berpengaruh terhadap inflasi, yaitu bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang ketahanan pangan, dan bidang perdagangan. Sedangkan hasil kajian evaluasi bahwa untuk inflasi Kabupaten Tulungagung tahun 2021 berkisar mencapai 0,15%. Kemudian untuk yang berikutnya berdasarkan hasil kajian dan apa yang disampaikan oleh Universitas Brawijaya, memang kita sudah mengerucut dari one page summary atau program-program unggul yang kita ajukan sebagai dasar pangan TPID tahun 2021 yang nanti akan kita ajukan di 2022, mulai dari Dinas Pertanian,
kemudian peternakan dan keswan, dinas perikanan, tahan pangan, dan dinas perintah. Tetapi dari 5 OPS ini kita tidak bisa hanya berhenti di banding itu saja, karena sebagaimana kita tahu dan sebagaimana sudah dikatakan ada beberapa waktu-waktu yang kita perlukan, baik itu secara kualitatif ataupun kualitatif, yang itu bisa kita jadikan dasar kebijakan untuk melakukan implementasi kegiatan yang ada di BPWD. Dari presentasi yang sudah disampaikan dari saya, mungkin kami untuk selanjutnya izin Pak Sekda mohon masukan kepada yang pertama kepada Bank Indonesia dan perwakilan BPWD terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dari saya, kemudian juga dari 5 OPD terkait yang sudah menyampaikan OPS pada tim pengendali inflasi daerah. Dan memang berbeda tema biasanya yang jadi OPS ini. Dan OPS ini perlu diketahui ya Bapak Ibu, OPS ini adalah summary. Jadi kita itu menulis satu kegiatan kita atau TPID itu dalam satu lembar aja, dalam satu lembar kegiatan. Itu kalau misalkan kemarin itu sangat ketat sekali karena kemarin itu dari tim TPID juga, TPIN juga sangat ketat karena sekarang kita sudah bagus Pak. Jadi kalau lebih dari satu itu udah langsung tidak dianggap. Jadi gimana kita harus tulis satu OPS itu adalah satu one page, jadi cuma satu halaman itu ada lengkap dari input, output, dan proses. Tapi kita bisa akali dengan proses ini kita lampirkan seberapa banyak kegiatan kita di TPID ini. Dan memang yang kebetulan di 2 tahun ini saya juga ikut terlibat dalam TPID. Memang begitu kita dalami terkait dengan misalkan tahun lalu terkait dengan toko beras ya yang kita BPS, ternyata di dalam kita membuat toko beras ini apa sih prosesnya yang kita saling membuat ini jadi bulan-bulan. Apakah ada proses sosialisasi ke masyarakat, atau ada proses misalkan ini toko beras ini bisa menjadi suatu suatu pedoman atau menjadi suatu aturan harga beras yang lain.